Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Siska Aprianti dengan NIM 083-2022-0037 dari kelas C3 mata kuliah Sistem Informasi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi dan Bisnis, yaitu jenis-jenis bisnis, masing-masing 2 contoh perusahaan serta kaitannya dengan jumlah produsen, jumlah konsumen, dan jenis barang. Kemudian mudah tidaknya masuk ke dalam bisnis tersebut. Yang pertama ada monopsoni. Monopsoni adalah kondisi di mana terdapat satu pembeli tunggal atau dominan dalam pasar untuk suatu barang atau jasa, sehingga memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menentukan harga pembelian. Ini berbeda dengan monopoli, di mana satu penjual tunggal atau dominan mengontrol pasar. Adapun contohnya, selain Walmart, beberapa contoh perusahaan monopsoni lainnya meliputi yang pertama Amazon. Dalam industri e-commerce, Amazon memiliki kekuatan pasar yang signifikan sebagai pembeli dalam berbagai kategori produk. Hal ini memungkinkan Amazon untuk menegosiasikan harga yang rendah dengan para pemasoknya. Yang kedua ada McDonald's, sebagai salah satu waralaba makanan cepat saji terbesar di dunia. McDonald's memiliki kekuatan pasar yang besar dalam pembelian bahan-bahan mentah seperti daging, sayuran, dan kentang. Ini memberikan McDonald's keunggulan dalam menentukan harga pembelian dari pemasoknya. Perusahaan Amazon dan McDonald's memiliki keterkaitan dalam hal jumlah konsumen, jumlah produsen, dan jenis barang yang mereka tawarkan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, jumlah konsumen. Baik Amazon maupun McDonald's memiliki jumlah konsumen yang besar. Amazon merupakan platform e-commerce global yang melayani jutaan konsumen di seluruh dunia, sementara McDonald's memiliki jaringan restoran yang tersebar di berbagai negara dan melayani jutaan pelanggan setiap harinya. Keduanya menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Yang kedua, jumlah produsen. Amazon adalah platform yang memungkinkan ribuan produsen dan penjual untuk menjual produk mereka kepada konsumen. Hal ini membuat Amazon menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai produsen dengan konsumen di seluruh dunia. Di sisi lain, McDonald's sebagai perusahaan waralaba juga melibatkan berbagai pihak sebagai produsen dan pemasok bahan baku serta perlengkapan restoran. Yang ketiga, jenis barang. Amazon menawarkan berbagai jenis barang, mulai dari buku, elektronik, pakaian, hingga barang-barang rumah tangga dan makanan. McDonald's di sisi lain, khusus dalam menyajikan makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, minuman, dan produk-produk lainnya yang terkait dengan industri makanan cepat saji. Meskipun keduanya beroperasi di industri yang berbeda, Amazon dan McDonald's memiliki peran penting dalam ekonomi global dan mempengaruhi perilaku konsumen serta pasar dalam skala yang besar. Perusahaan McDonald's dan Amazon tidak masuk ke dalam kategori bisnis monopsoni secara langsung, meskipun keduanya memiliki kekuatan pasar yang besar dan mempengaruhi harga pembelian dari pemasok mereka. Keduanya masih beroperasi dalam lingkungan persaingan yang signifikan. McDonald's dalam hal ini lebih cenderung menjadi pembeli tunggal atau dominan dalam kategori produk-produk makanan cepat saji, tetapi di banyak pasar mereka masih bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Amazon meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam industri e-commerce dan mampu menentukan harga pembelian dari banyak pemasok, juga harus bersaing dengan platform e-commerce lainnya dan toko-toko retail fisik. Jadi, meskipun keduanya memiliki kekuatan pasar yang besar, McDonald's dan Amazon tidak dapat dianggap sebagai monopsoni karena masih ada persaingan yang signifikan di pasar tempat mereka beroperasi. Yang kedua ada oligopoli. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar menguasai mayoritas penawaran produk atau jasa dalam suatu industri tertentu. Dalam oligopoli, tindakan atau keputusan satu perusahaan dapat berdampak besar pada persaingannya dan pasar secara keseluruhan. Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi dalam struktur oligopoli. Yang pertama, industri otomotif, seperti Toyota, General Motors, Volkswagen. Yang kedua, ada industri teknologi. Ini adalah beberapa contoh di antaranya, namun terdapat banyak lagi di berbagai industri lainnya. Perusahaan otomotif dan teknologi memiliki keterkaitan yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, inovasi dalam kendaraan otomotif. Teknologi memainkan peran penting dalam inovasi di industri otomotif seperti pengembangan kendaraan otonom,
elektrifikasi, dan konektivitas. Perusahaan teknologi seperti Tesla telah memimpin revolusi elektrifikasi di industri otomotif. Yang kedua, konektivitas dalam kendaraan. Penyedia layanan teknologi seperti Apple melalui Apple CarPlay dan Google melalui Android Auto menyediakan solusi konektivitas untuk kendaraan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan layanan digital di mobil mereka. Kemudian jumlah konsumen. Industri otomotif dan teknologi memiliki dampak yang luas pada jumlah konsumen. Konsumen di seluruh dunia menggunakan kendaraan bermotor dan teknologi seperti ponsel pintar, komputer, dan perangkat lainnya. Kemudian jumlah produsen. Meskipun terdapat beberapa produsen utama kendaraan otomotif seperti Toyota, General Motors, dan Volkswagen serta perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google, ada juga produsen kecil dan tengah yang berperan dalam ekosistem tersebut. Contohnya produsen mobil listrik, startup seperti Tesla, atau produsen perangkat elektronik konsumen kecil. Kemudian jenis barang yang dihasilkan oleh industri otomotif termasuk kendaraan bermotor seperti mobil, truk, dan sepeda motor. Sementara industri teknologi menghasilkan berbagai macam barang elektronik, mulai dari ponsel pintar dan komputer hingga perangkat wearable dan peralatan rumah tangga pintar. Keterkaitan ini mencerminkan bagaimana industri otomotif dan teknologi saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal inovasi, pasar, dan penggunaan teknologi dalam produk mereka. Ini masuk ke dalam jenis bisnis oligopoli, mungkin lebih daripada menjadi monopsoni. Namun untuk masuk ke dalamnya, perusahaan otomotif dan teknologi harus memiliki pengaruh besar dalam pasar mereka dan berbagai kontrol atas mayoritas penawaran produk atau layanan dalam industri tersebut. Namun perusahaan-perusahaan ini masih harus bersaing dengan pesaing lainnya dan menghadapi berbagai faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, perubahan teknologi, dan dinamika pasar yang kompleks. Oleh karena itu, sementara ada elemen oligopoli dalam kedua industri ini, masuk ke dalam jenis bisnis oligopoli tidak selalu mudah dan membutuhkan strategi bisnis yang kuat serta inovasi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, oligopsoni. Oligopsoni adalah kondisi di mana hanya ada sedikit pembeli. Biasanya beberapa perusahaan yang menguasai pasar untuk satu produk atau komoditas tertentu. Ini dapat mengakibatkan kurangnya persaingan di pasar, memungkinkan pembeli untuk mengendalikan harga dan kondisi pembelian. Beberapa contoh perusahaan yang dapat dianggap sebagai oligopsoni termasuk yang pertama Walmart, yang kedua Carrefour. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan kondisi pembelian dari pemasok dalam berbagai industri. Yang pertama, Walmart dan Carrefour adalah dua perusahaan besar yang beroperasi di industri retail global. Meskipun wilayah operasi utama mereka berbeda, perbedaan dalam jumlah konsumen, jumlah produsen, dan jenis barang yang dijual dapat mempengaruhi keterkaitan keduanya. Yang pertama, jumlah konsumen. Baik Walmart maupun Carrefour melayani jutaan pelanggan di seluruh dunia. Jumlah konsumen yang besar ini memungkinkan kedua perusahaan untuk memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan permintaan pasar untuk berbagai jenis barang. Kemudian yang kedua, jumlah produsen. Kedua perusahaan memiliki jaringan pemasok global yang luas. Mereka bekerja dengan ribuan produsen dan pemasok untuk menyediakan berbagai produk kepada konsumen mereka. Jumlah produsen yang besar ini memberikan mereka kekuatan tawar yang kuat terhadap pemasok dalam menentukan harga dan persyaratan pembelian. Yang ketiga, jenis barang. Meskipun keduanya menjual berbagai jenis barang, Walmart cenderung lebih fokus pada barang-barang konsumen sehari-hari, seperti makanan, pakaian, perlengkapan rumah, dan barang elektronik. Di sisi lain, Carrefour dengan akarnya di Eropa cenderung menawarkan beragam barang dari makanan hingga produk kecantikan, barang rumah tangga, dan lebih banyak barang mewah. Keterkaitan antara Walmart dan Carrefour terutama terlihat dalam persaingan global, pengaruh mereka terhadap pasar, dan kemampuan mereka untuk mengatur persyaratan pembelian dari pemasok. Baik Walmart maupun Carrefour memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, persediaan, dan inovasi di pasar retail global. Perusahaan Walmart dan Carrefour cenderung masuk ke dalam jenis bisnis oligopsoni karena kedua perusahaan memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga dan persyaratan pembelian dari pemasok mereka. Meskipun mereka bukan satu-satunya pembeli dalam industri retail, kekuatan tawar yang mereka miliki terhadap pemasok dan produsen
cukup besar karena skala operasi mereka yang besar dan jaringan distribusi yang luas. Sebagai hasilnya, perusahaan-perusahaan ini dapat mempengaruhi pasar dan kondisi persaingan di sektor retail dengan cara serupa dengan perusahaan-perusahaan oligopsoni lainnya. Yang keempat, online bisnis adalah jenis bisnis yang dilakukan secara digital melalui internet. Ini melibatkan penjualan produk atau layanan, pemasaran, dan interaksi dengan pelanggan secara online. Online bisnis dapat berupa toko online, platform e-commerce, bisnis afiliasi, penjualan digital, atau layanan seperti konsultasi online, kursus, dan lain sebagainya. Tentu berikut beberapa contoh perusahaan online bisnis terkenal. Yang pertama, Amazon, platform e-commerce terbesar di dunia. Yang kedua, Alibaba, perusahaan e-commerce asal Cina yang juga salah satu yang terbesar di dunia. Yang ketiga, Google. Meskipun tidak secara langsung menjual produk fisik, Google adalah platform online yang menyediakan berbagai layanan seperti mesin pencari, iklan, dan layanan cloud. Yang keempat ada Facebook. Selain menjadi media sosial terbesar di dunia, Facebook juga memiliki model bisnis online melalui iklan digital. Yang kelima ada Netflix, platform streaming video on demand yang telah merambah ke seluruh dunia. Yang keenam ada Shopify, platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola toko online mereka sendiri. Yang ketujuh ada Uber, perusahaan layanan transportasi daring yang beroperasi di banyak negara di seluruh dunia. Yang kedelapan ada Airbnb, platform pemesanan akomodasi online yang memungkinkan orang menyewakan atau menyewa tempat tinggal. Yang kesembilan ada eBay, salah satu platform lelang online tertua yang terbesar di dunia. Yang kesepuluh ada Zoom, platform konferensi video yang sangat populer terutama sejak pandemi COVID-19. Meskipun eBay dan Zoom adalah dua perusahaan yang berbeda dalam hal model bisnis dan layanan yang mereka tawarkan, namun keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekosistem online. eBay dalam jumlah konsumen. eBay memiliki jutaan konsumen di seluruh dunia yang menggunakan platformnya untuk membeli barang-barang baru dan bekas. Dilihat dari jumlah produsen. Sebagai platform lelang online, eBay memiliki jutaan penjual yang berpartisipasi dalam menjual berbagai jenis barang, mulai dari barang bekas hingga barang-barang baru. Dilihat dari jenis barang, eBay menyediakan platform untuk berbagai jenis barang, termasuk elektronik, pakaian, perlengkapan rumah tangga, koleksi, dan banyak lagi. Pengguna dapat menemukan hampir segala sesuatu di eBay. Kedua, Zoom. Zoom dalam jumlah konsumen, Zoom telah menjadi platform konferensi video yang sangat populer, terutama selama pandemi COVID-19. Jumlah pengguna Zoom telah meningkat secara signifikan, dan platform ini digunakan oleh individu, perusahaan, organisasi, dan institusi pendidikan di seluruh dunia. Dilihat dari jumlah produsen, Zoom tidak memiliki produsen dalam arti tradisional seperti eBay. Namun, sebagai penyedia layanan, Zoom memiliki tim pengembang dan ahli teknologi yang terus mengembangkan dan memelihara platformnya. Dilihat dari jenis layanan, Zoom menyediakan layanan konferensi video dan komunikasi online yang mencakup rapat virtual, konferensi, webinar, dan lainnya. Meskipun tidak menyediakan barang fisik seperti eBay, Zoom menyediakan infrastruktur digital yang memungkinkan interaksi antara individu dan kelompok secara online. Keterkaitan keduanya mungkin terletak dalam kemampuan Zoom untuk memfasilitasi komunikasi bisnis antara penjual dan pembeli di eBay. Misalnya melalui konferensi video untuk presentasi produk atau negosiasi penawaran. Selain itu, pengguna eBay yang menjalankan bisnis online, mereka mungkin juga menggunakan Zoom untuk rapat tim atau pertemuan dengan pelanggan. eBay maupun Zoom adalah contoh bisnis online. Keduanya beroperasi secara digital melalui internet dan menyediakan layanan online kepada pengguna mereka. eBay adalah platform e-commerce yang memfasilitasi transaksi jual beli barang secara online, sedangkan Zoom adalah platform konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pertemuan, konferensi, atau presentasi secara online. Sebagai bisnis online, keduanya bergantung pada teknologi internet dan infrastruktur digital untuk beroperasi, serta memanfaatkan berbagai strategi pemasaran online dan interaksi pelanggan. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai perusahaan online bisnis. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.